stand by me. Oh, stand by me. So darling, stand by. If the sky like walking fall, come on and fall the mountain. Guys, So darling, hari ini gue mau darling, datengin stand seorang by musisi, me. Bung Maxi, Oh, stand by. King of Soul. So darling, Wah, suaranya indah, sejuk, stand by. enak didengar. Kita samperin. If the sky Banyak cerita menarik dari like dia, waterfall, dari perjalanan come karir. on and fall. Yuk, Si langsung aja kamu, kita susul dia. si Lagi nyanyi tuh kamu. orang. To the sea, I won't cry. Gue Epoy, Gue Roganse, tonton terus kisah-kisah inspiratif dan unik dari perjalanan hidup seseorang. di Jurnal Mata. Stand by me. Ikut nyanyi ya. Oh, stand by me. So darling, stand by me. Oh. Bung Maxi, Aha, thank you. King of Soul. Thank you. Nyanyi dulu sebelum kita ngobrol. Ayo, kita nyanyi. Oh, wow, yeah. Enak banget suaranya. Darling, stand by me. Stand by me. Oh, stand by me. So darling, oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Won't just stand now. Oh, stand by me. Stand by me. Oke, Bung Maxi, apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat? Gue manggilnya apa nih, Bang? Maxi aja. Abang ada Maxi apa? aja. Abang panggil abang apa? Roni aja, Roni. Roni, oke. Tapi biasanya gue dipanggilnya Roganse. Roganse. Kalau di YouTube gue Roganse, bukan Roni. Roganse lah. Nama? Seenaknya lo aja, Max. Roganse. Oke. Siap. Max. Waduh, terima kasih. Terima Udah boleh gue mampir di cafe lo nih. Asik. kasih. Kayak rumah sendiri bikin. Oh iya. Terus gue banyak dengar cerita menarik soal lo. Perjalanan karir lo yang bikin gue tertarik untuk ngobrol sama dari di informasinya nih ya. Iya. Jualan PY, Iya. jualan parfum, Iya. jualan sayur, jualan baju Tanah Abang, terus ngamen di Arab. Keren. Gue pengen lo ceritain semua itu di Jurnal Mantan biar teman-teman gue dan penonton-penonton gue nih terinspirasi dan termotivasi dengan perjalanannya. Boleh lo cerita? Boleh, Max? boleh. Bisa. Awalnya dari mana dulu nih? Awalnya saya kan tamat sekolah itu kan berangkat ke Arab gitu. Arab? Ke Arab Saudi. Langsung ke Arab? Nah, kota Riyadh pertama kali. Riyadh ya? Itu saya langsung bekerja di sana. Oke. Bekerja. Sebagai Bekerja ada namanya bearing. Kalau dalam bahasa Arab itu ruman bili namanya. Kerjaan saya itu keliling-keliling. keliling. Jadi ke Madinah, ke Mekah, ke
ke Tabuk di malam hari, nanti nginap di rumah-rumah perumahan kampung-kampung yang di Arab gitu. Itu bukan TKI? Bukan, Oh, bukan karena saya TKI. punya keluarga kebetulan ada di Arab. Cuman prosedurnya yang prosedur tetap tenaga kerja Indonesia, tetap. Tapi saya langsung di sana ditempatkan di kerja di sana. Jadi saya lama di sana 10 tahun. Di Arab? Di Arab. Nah di Arab itu banyak fenomena yang saya dapat. Umur sekitar 20-an ya mungkin. Tapi berani langsung? Berani, karena memang kebetulan ada juga sudah abang kandung di sana ada juga. Oh. Kakak-kakak juga di sana. Kenapa memilih Arab? Memang kita kebetulan dibawa ke sana jadi udah turun temurun dari keluarga itu kalau udah selesai sekolah berangkat kerja di sana. Jadi saya punya keluarga lebih banyak di sana daripada di sini. Terus? Jadi disitulah saya mencari perjalanan kehidupan kan seluruh bangsa di Arab tuh ada. Bermacam karakter ada semua di situ. Tapi cocok? Tahun 2002 saya coba berangkat ke Jakarta. 2002. Karena nggak tahu ada dorongan seni mungkin. Di Arab tahun? Tahun 92. Oke, 2002 ya. Oh, setelah 10 tahun. 10 tahun. Oke. Yang di Arab didapat apa aja? Didapat kalau di Arab sana ya perjalanan kehidupan. Jadi saya banyak ketemu orang-orang, ada orang berbagai bangsa gitu. Kebetulan saya bekerja pun ada orang Filipina, ada orang Sudan, ada orang Rusia. Campuran lah Campur ya. semua. Semua ada di sana. Semua ada. Akhirnya lo tahun 2002 ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta. Pertanyaannya, saya tinggal di Medan. Oh, asli? Lahir di Medan. Asli Medan. berarti? Oh, gue pikir Maluku. Karena nama lo Max. Iya. Semua namanya Max itu. Maxi ini pun ada kisahnya nanti saya ceritakan. Sip. Terus 2002 ke Jakarta. Ke Jakarta, saya coba hidup di Jakarta. Saya berpikir di negara orang, saya bagus, enak, gaji bagus. Tapi kenapa saya nggak coba di negara saya sendiri? Jadi saya kembali di Jakarta. Dari airport itu langsung kos ke Jakarta. ke Jakarta ya, teman yang bawa. Ada teman, ada satu. Itu. Dibawa di sana, saya kos, saya lihat kehidupan. Gawat juga ternyata. Jakarta ya? Kenapa? Nggak kuat juga. Kenapa? 1 tahun balik kanan lagi. Balik ke Arab lagi. Ketemu onta lagi dong. Aduh, keras memang kehidupan Keras di ya? Jakarta ini. Emang di Arab nggak keras? Enggak, di sana enak hidup. Memang udaranya panas ini, tapi kehidupan tuh jelas. Oke. Kita kerja, rumah, kerja, gaji ada, main-main ada, ini semua rapi. Kalau di sini Keras ya? kita salah hitung, habis gajinya. Oh. Ya dulu jual parfum, modalnya habis, untungnya habis. Lo balik ke Arab lagi karena duit lo udah habis di sini atau? Nggak tahan, nggak kuat Nggak lagi, tahan, ya? nggak bisa lagi nih, ini pulang balik kanan, kalau nggak hancur. Oke. Balik saya ke Arab lagi, kerja lagi. Kerja lagi. 2 tahun saya pulang lagi. Itu udah nyanyi belum? Belum nyanyi, masih dagang parfum saya. Oh, di Arab dagang parfum ya? Di sana terakhir saya dagang parfum Di Arab? di Arab. Korma nggak? Nggak, korma tinggal makan. Susu onta tinggal minum. Susu onta tinggal minum. Nah, bakat lo menyanyi itu sejak kapan? Bakat menyanyi itu dari dulu udah ada. Saya berpikir mungkin bakat saya ini yang mengantar saya ke negeri saya sendiri. Oh begitu. Nah, karena kalau saya ngikuti kenyamanan saya udah nyaman di sana. Di Arab Satu, keluarga saya di sana semua ada. Oke. Uang saya nggak banyak tapi cukup. Gaji saya nggak banyak, nggak besar tapi cukup. Cukup, ya? Buat saya pindah-pindah nggak perlu lah. Tapi mungkin dorongan nyanyi nih, belum, masih di dalam dia mau. Saya Berontak hijrah, ya, masih. berontak. Nah, jadi berangkat saya belum nyanyi. Masih berjalan, buka parfum, buka ini. Di Arab nggak nyanyi? Di Arab nggak, belakangan setelah saya jadi penyanyi saya ke Arab nyanyi. Balik Jadi lagi pertama kali Saudi Arabia tuh mengizinkan boleh bernyanyi, mungkin saya lah orang pertama yang boleh bernyanyi. Di situ. Serius? Benar. Karena waktu itu hari itu pertama kali dibolehkan ada Itu yang tahun bernyanyi. 92 itu? Bukan, sudah baru ini. 2002. Baru ini. Oh, baru-baru Baru ini? 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu. Oh. Saya berangkat umrah, Berarti lo kemarin-kemarin, menghadiri perkawinan. Saya nyanyi di situ. berarti misal tahun 92 nih lo kan udah ada bakat nyanyinya. Nih. Iya.
Waktu itu nyanyi lo untuk melatih vokal lo tuh lo diem-diem kali nyanyi di rumah. Ya nyanyi, untuk latihan vokal ini nggak tahu ya, mungkin saya nggak ada sekolah-sekolahnya, tapi saya suka mengikuti aja. Jadi lagu yang saya senang saya ikutin, saya jiwai. Kadang saya bisa menangis, kadang saya bisa greget dengan orang bernyanyi seperti ini. Itu makanya di kafe saya lihat foto-foto ini, foto-foto legend semua. Ini gila. Nah, ini legend. Ini apa ya? Fans lo idola lo. Ya, ini idola. Kemudian saya berpikir mau menginginkan satu ruang kepada mereka. Saya mau menginginkan sebuah ruangan yang sama kepada mereka. Saya nggak pernah saya pikirkan status saya dengan status mereka. Keterkenalan mereka dengan ketidakterkenalan saya nggak pernah pikir itu. Yang saya berpikir bagaimana ruangan ini bisa sama saya isi. Dia bisa mengisi saya bisa mengisi dia. Nah, berarti waktu yang kawinan itu berarti ngamen ya? Ngamen di Arab tuh ya? Ya kebetulan ada pesta, saya dipinta untuk nyanyi. Itu dibayar? Dibayar. Gede dong? Lumayan lah, bagus. Dapat. Bagus lah, bagus sekali. Bagus ya? Bagus. Iyalah Arab. Nggak dibayar pakai minyak kan? Yang menariknya saya buat lagu Melayu di sana. Tapi pada tahu tuh ya? Nah, yang penting rasanya aja. Rasanya aja yang penting. Tapi emang suara lo adem, Nek. Gue dengarnya pertama kali tuh waktu kapan tuh ya rame-rame tuh. Wih, gila nih suaranya adem banget. Semua bisa seperti itu nanti. Semua bisa ya? Semua bisa. Nah, yang cerita lo sampai berjualan itu gimana ceritanya? Jadi keadaan yang membuat saya jualan di baju, jualan peye. Ada kebetulan dari Medan, saudara saya itu bisa setelah buat dari peye. Arab tadi. Setelah dari Arab pulang, yang setelah 2 tahun itu. Oke. Setelah 2 tahun itu saya pulang, saya istilahnya saya tekad, paspor saya buang deh, udah saya simpan deh udah. Saya nggak balik-balik lagi. Jadi saya exit permit udah. Saya keluar nggak balik lagi, nggak bisa balik lagi. Ke Arab itu? Iya, nggak bisa balik. Kalau balik proses baru, saya minta exit permit. Oh. Kalau nggak gitu saya nggak terdorong-dorong. Wah di sini balik lagi, itulah tata menata. Ternyata ada satu yang paling hebat di sini. Apa itu? Silaturahim itu yang membuat saya bisa seperti ini. Yang nggak ada di negara lain tuh kayak gini. Silaturahim di Indonesia ini silaturahim luar biasa. Kekuatannya tuh jadi beaneka-ragaman itu yang membuat kita hidup sebenarnya. Jadi kalau kita bisa memanage ini perbedaan-perbedaan ini, kita saling-saling mempunyai perasaan terhadap perbedaan. Wah ini luar biasa. Karena saya berteman sama sebulan, berbeda-beda semua. Ternyata yang bisa jadikan saya ya itu nih. Ini di sini. Toleransi tadi itu ya. Sumber rezeki saya nggak tahu dari mana. Iya. Itu dia yang membuat saya, itulah yang saya dapatkan di negara saya sendiri. Nah itu balik ke Medan jualan langsung? Nggak, Jakarta, saya nggak ke Medan lagi. Oh nggak ke Medan, di Jakarta Medan aja? Jalan-jalan, silaturahim tempat keluarga. Oke. Jualan itu di sini? Di sini semua, di Jakarta. Mulai jualan apa, jualan ini. Nah, baru terakhir berhentinya di Meksikape ini. Ini pun wallahualam sampai kapan kita nggak tahu. Kalau nyanyi kan memang itu profesi saya. Untuk jualan tadi ya, jualan peye, jualan apa tadi itu ya? Yang lo buat warung juga kalau nggak salah. Warung ada. Itu berarti fase di titik terendah lo kali. Ya. Di salah satu titik terendah. Harus bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Harus jualan. Kenapa Karena memilih itu? Padahal lo punya apa? Punya bakat menyanyi yang cukup bagus ya. Lo nggak coba untuk menawarkan diri ke label atau bernyanyi-nyanyi di kafe gitu. Jadi saya jualan-jualan itu ketika saya belum bernyanyi di 2009. 2009. Waktu itu saya belum saya ada sahabat saya udah meninggal sekarang namanya Jamal. Jamal Aziz. Nah, itu yang membuat saya jadi penyanyi. Oh dia? Dia yang membuat saya jadi penyanyi. Dia penyanyi. Oh dia penyanyi. Jadi saya ikut dia kemana nyanyi, saya ikut kemana nyanyi, saya ikut kemana nyanyi, saya ikut. Ternyata dia bilang dulu nama saya kan bukan Meksi. Nama lu? Nama saya Muksin Salim. Oh nama asli ya? Nama asli Muksin Salim ya? Kenapa jadi Meksi itu? Ceritanya saya nyanyi di satu klub di mana orang-orang luar semua. Expat mereka nggak bisa bilang Muksin.
Maksin kurang nun jadinya kalau dalam bahasa Arab. Iya. Jadi maksi akhirnya. Jadi terkenalnya Meksi, udah Meksi lah. Mau nggak Beda jadi. lidah. Beda lidah, nggak bisa nun kita nggak lidah ada. pecel lele. Jadi akhirnya jadi Meksi. Iya. Itulah awal Meksinya. Iya. Oh itu ya. Padahal jauh loh. Muk sama Mek. Jauh, karena kan oke, ladies and gentlemen, Muksin, Oh, Meksin. Oh, jadi Mex Meksi ya. jadinya Oh, udah. Oke. Udah saya bikin album. Jadilah Meksi. Meksi ya. Nah, ini gue belum dapet nih, Max. Cerita soal jualan tuh, dari lo berjualan itu, perjalanan lo tuh seperti apa sih? Sampai seperti itu. Saya berjualan itu nggak ada, saya berpikiran saya itu malu, ini nggak ada. Oh, Saya enggak. pernah jual kebuli di pinggir jalan. Saya pakai mobil gitu, saya taruh jualan. Saya jual PE antar ke outlet. Oh, pakai motor ya? Pakai motor antar. Saya langsung antar. Saya belanja di Indo, Itu buatan sendiri atau? buatan sendiri. Saya di Indo belanja enteng. Di Indo mana ada King of Soul nggak Iya, iyalah. ada. Urusan harga tetap sama. Iya. Nggak ada urusan. Orang belum tahu ya. Ada. Jadi ternyata kita sebenarnya hidup ini kalau kita bisa lihat ke bawah, jadi semangat. Oh iya. Hidup lihat ke bawah itu ternyata kuncinya hidup lihat ke bawah aja udah. Dan mensyukuri. Itu aja, mensyukuri aja. Mensyukuri apa yang Syukur itu kan ada dua ya. Yang kita dapat kita syukuri, yang orang dapat pun mesti kita syukuri juga. Benar. Bagaimana cara mensyukuri orang dapat? Kita senang sekali dia dapat dari Tuhan kita. Bahwasanya Tuhan yang memberi dia rezeki itu. berbahagia dengan Jadi kebahagiaan dia pasti ada dengan kita. Iya. Rezeki dia tuh pasti membuat kita bahagia juga. Benar. Itu ya jadi pelajaran. Di situ yang enaknya, di situ yang enak, yang kita bisa lihat dari situ. Nah, lo berjualan itu lo lakukan tuh berapa lama, Max? Saya berjualan dulu basic saya kan parfum ya. Belakangan saya kan suka masak. Oke. Saya aslinya suka masak. Masak tuh belajar dari mana? Dari emak. Oh, dari nyokap saya ya? kan ibu saya Melayu, India tapi Melayu. Saya bapak saya Arab, ibu India tapi besarnya di Melayu. Jadi kita didikan Melayu semua. Cara makan kita semua. Masak tuh pun belajar. Belajar dari ibu, belajar dari emak tadi. Jadi akhirnya dia udah meninggal. Sebegitu ini ya hebat perjuangan lo untuk mencapai titik Wah, sampai sangat, titik sangat sekarang. terus bangun. Paling susah tuh kapan tuh? Yang paling sangat susah itu ketika saya parfum habis. Parfum habis. Habis, modal habis, untung ada. Habis, udah nggak ada lagi. Kemana? Nggak habis, itulah saya bilang di Jakarta ini agak repot. Nah, inilah yang sulit di Jakarta. Lu jajan Salah mulu berpikir, kali. ya nggak bisa. Nyemil. Itu tadi, karena kalau di Arab kita enak. Ya udah tahu jam 9 pulang, nonton, ini pagi kerja. Ini nggak bisa. Salah berpikir, terus keluar uang. Iya benar. Nah, jadi bisa 1 miliar bisa satu malam, Iya. 100 juta bisa satu malam, 1 juta bisa satu malam. Ini Jakarta. Tapi Jakarta ini pun memberi kesempatan juga Buat lo ya. buat kita semua. Siapa saya? Kalau saya kan udah gagal balik lagi, gagal bangun. Yang penting saya nggak peduli, bangun aja udah. Tapi tergantung orang itu. Mungkin di luar sana kita bisa lebih belajar mungkin dari orang-orang di sana. Sama. Mungkin. Gue pun juga harus belajar dengan apa yang udah lo lewatin. Iya. Makanya Memang kenapa perjalanan. gue sangat tertarik dengan Kisahnya. kisah hidup lo. Jualan, ini lo jualan. Batu aki juga ya. Batu permata juga. Emang Batu. paham soal batu? Hah? Soal batu? Paham karena kebetulan ada family juga yang kerja di sana. Jadi saya ikut. Cuman batu itu kan kerjanya santai. Iya. Jual satu, nunggu lakunya, habis modal. Habis sama lagi. Balik lagi. Jadi ini nggak bisa nih. Situ-situ Lama lagi. jual. Tapi ada orang yang memang berhasil. Nah akhirnya siapa yang bisa membuat lo untuk sadar lu salah Max begini? Akhirnya saya nggak tahu ya, mungkin ada orang, pasti banyak orang yang membicarakan tentang sama saya, kan banyak teman. Tapi akhirnya
terbentuk dia gitu. Jadi saya sendiri tidak mengerti saya begini jadinya gitu. Oke. Terbentuk dia. Ngalir dia. Ngalir gitu aja. mengalir. Toto jadi gini. Toto gini. Macam kita dapat rezeki lah. Benar. Yang nggak disangka-sangka Toto ada aja. Iya. Nah, itulah terjadinya seperti itu. Gitu ya. Nah, mendeklarasikan diri lo sebagai King of Soul itu bagaimana ceritanya? Sebenarnya cerita King of Soul ini kan ada salah satu beberapa media. Kita mulai dulu nih. Lo baru nyanyi itu 2010. 2010 ya? Iya. Itu tergolong baru ya sebenarnya? Baru 2010. Tapi bakat itu sebenarnya udah dari kecil suka nyanyi. Tapi memang udah seindah ini atau lo kan kita kan nggak tahu ya bagus nggak bagusnya kita dulu tuh. Selera. Tapi selera. Setelah 2010 tuh respon orang, respon, baru kita beranikan. Oh ini kita ukur. Wah kita coba jadi buat album lah. Oh gitu. Kita buat album, baru kita susu dipanggil gitu. Bakat dari siapa tuh nyanyi? Bakat kayaknya nggak ada, ibu saya nggak penyanyi, bapak nggak penyanyi. Kakak-kakak, adik-adik? Nggak ada. Cuman kita semua keluarga suka dengar nyanyi. Suka. Jadi kalau ada acara-acara itu suka panggil-panggil. Jadi mungkin dari situ juga. Tapi ini gift loh. Pemberian memang. Ya, itu dari anugerah. Itu makanya seni itu adalah anugerah, Bang. Disitulah basic dasar kita bernyanyi. Itu basic dasar kita bernyanyi. Kalau kita melihat bakat itu anugerah, maka nggak ada lebih nikmat daripada mensyukurinya. Oke. Jadi kalau kita alihkan fungsinya, kita jadi budak dia. Karena saya nyanyi nih, karena abang nih, karena ada uang, ada pejabat, ada bapak-bapak, ada orang yang bayar saya mahal. Saya bernyanyi karena itu akan jadi budak. Jadi menderita sendiri saya jadinya. Menderita sendiri. Tapi kalau saya nyanyi karena saya enjoy, karena saya senang, saya rasa banyaklah teman-teman seniman kita yang bisa kita jadikan contoh. Mereka tuh menghidupkan nilai seni terlalu banyak. Tapi nyanyi itu udah jadi nggak mudah juga untuk jadi mata pencarian buat lo kan? Ya, belakangan dia akhirnya itulah tadi mengalir terbentuk dia jadi bagian dari rezeki. Sebab datangnya rezeki itu salah satu di antaranya menyanyi. Nah, berarti kemudian lu tetap ini ya, tetap jalani, lakoni aja dulu. Lakoni saya jalani aja. Saya mengalir mengalir seperti air. Tapi ini nyanyi ini udah bentuk konsisten lo ya. Ya, ini udah memang di darah saya. Udah ini ya, udah di dalam saya udah. Dia udah di dalam. Kalau udah di dalam dia ya mesti kita hidupkan, kalau enggak dia akan nyesak. Terus Max, apa yang udah lo lakukan di nyanyi ini? Udah buat lagu? Saya udah bikin album, nama albumnya Suara Hati 2010. Setelah itu saya konser. Konser saya yang ini ya? Ya, yang ke-8. Oh, album udah ada nih? Album udah. Udah berapa? 1 album Suara Hati. Itu tahun 2010. Lah, 2009 lu baru mulai nyanyi nih? 2010 baru mulai. Jadi 2010 awal saya nyanyi, respon bagus dari teman-teman. Langsung buat album? Langsung buat album. PD? Ajar aja udah. Ajar aja tuh? Ajar. Buat album Suara Hati. Terus yang video klipnya bagus, ini habis uang. Iyalah, bikin video klip kan mahal, Max. Kalau murah mah bukan video klip. Tapi itu memang saya bikin story-nya, saya bikin kisahnya. Lo itu konsep lo semua ya? Semua saya buat, semua saya bikin. Saya beranjak dari pemahaman. Oke. Jadi nyanyi kalau dari pemahaman tuh nikmat. Tapi hitungannya bukan nekat deh. Enggak, menurut saya enggak nekat. Enggak nekat. Menurut saya enggak. Karena apa? Karena memang nikmat dia. Nikmat. Jadi enggak ada resikonya apa? Enggak ada. Rugi itu bukan resiko. Rugi itu tidak mengalahkan nikmat. Oh, rugi itu tidak. Rugi itu tidak akan mampu dia menembus kenikmatan. Yes. Rugi itu sebatas di perasaan aja. Rugi itu perasaan. Begitu abang hilang ya bang. Sekarang bang kalau kita bertanya-tanya sama diri kita sendiri, dari umur berapa kita makan, habis itu maaf kita buang. Habis uang kemana-mana. Berapa kerugian kita kalau kita nilai rugi. Tapi dia kan kalah dengan nikmat hidup. Yes.
Itu kalau kita bisa menikmatinya. Yang penting di bulan baik, hari baik ini, Baik. bagaimana kita bisa melihat keindahan yang Tuhan kasih. Adakah kebaikan yang kita dapatkan, kebaikan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan setiap hari. Itu yang paling menarik. Itu yang paling menarik. Itu yang paling. Kadang itu kan bisa nggak berasa sendiri buat kita ya. Iya. Oh ternyata pas, oh iya ternyata gue dapet ini. Ternyata dapat. Itu makanya rezeki itu Bang, kalau kita balik ke dalam bulan suci ini kan, rezeki itu kan dua, ada yang dengan sebab akibat, Yes. kita bekerja dapat. Yes. Ada yang tidak disangka-sangka, Benar. yang mendatangi. Jadi ada yang kita datangi, ada yang mendatangi. Yang mendatangi itu jauh lebih gede. Cuman yang saya tahu Bang, yang saya praktekkan sudah, silaturahim itu memang Luar biasa sangat ya? luar biasa Bang. Benar. Dia tidak aja menolak bala, tidak hanya memanjang umur, tapi dia menambah rezeki. Penting sekali itu. Jadi kalau silaturahim itu kunci lah semua. Berarti ini tetap lo jalanin dengan Jalan saya siapapun. hidup saya bersilaturahim aja, nggak kemana-mana saya keliling. Keliling. Saya hidup saya itu aja, nggak pernah saya fokuskan gini, nggak ada. Ada aja. Terus cerita sahabat lo yang pengen lo nyanyi itu siapa tadi? Jamal. Jamal. Allahyarhamu meninggal. Itu salah satu penyanyi yang saya sangat-sangat Dia sama blues juga dia atau all round, dia soul dia Pak. Oh, Jadi dia kami soul. ambil genrenya soul. Soul ya? Jadi soul itu satu nyanyi mau lagu apapun, tapi nyanyi itu memang menggunakan hati. Jadi nggak ada pikir apa-apa lagi udah. Iya. Jadi kita hanya memberikan inilah yang kita punya. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi abang bukan masalah suara lagi di situ. Nggak masalah bagus tidak bagus lagi. Benar tidak benar udah nggak ada itu lagi. Nggak ada itu lagi. Udah nggak ada. Bagaimana kita menjiwai dan memaknainya ya? Bagaimana kita menjiwa dan menyampaikannya secara alami. Oke. Jadi tidak usah kita pelintir-pelintir. Ya kita sampaikan aja ini loh, ceritanya ini. Nah, supaya enak, kita kan ngeband. Ini ada teman-teman kita. Ayolah kita berbagi. Kita rasakan juga mereka itu bermain. Dari situ energinya datang. Itu dia kalau menurut saya. Tapi ilmu lo gini bang, lo bagi nggak sih ke orang? Semua saya bagi semua. Saya ke orang-orang yang pengen bangun belajar. banyak teman-teman, kawan-kawan yang masih muda-muda datang, saya kasih aja semua yang saya tahu. Masalah dia bisa praktekkan, proses lah. Oke. Saya kan masih belajar terus bang. Saya kan belajar terus. Harus dong. Belajar. Kita hidup harus belajar terus. Jadi kaitan sama King of Soul itu yang abang tanyakan tadi, itu kan pengakuan dari beberapa media yang memberikan saya gelar itu. Oh itu media ya? Media yang menobatkan lo itu ya? saya King of Soul itu. Jadi setelah itu saya senang dapatnya. Happy ya? Happy saya dapat. Dari satu sisi orang beranggap ya kok berani kali. Padahal bukan lo yang itu ya? Ada King of itu kan tuh, maka di foto saya di atas itu ada King of Soul, ada King of Blues, ada Godfather of Soul, James Brown, Maxi, sama BB King. Ini ya? Ini di KP ini banyak mempertanyakan tentang ini. Kok berani Maxi taruh gitu. Saya pikir nggak ada persoalan. Persoalannya di mana? Yes. Ada. King itu kan raja bang ya. Raja Soul itu ya Tuhan lah. Yes. Mana ada yang memiliki lebih dari Nggak Soul? ada. Nggak ada. Raja Jadi dari ketika segala sifat raja itu. Tuhan itu kita masukkan ke dalam diri kita. Kan rendah hati kita jadinya. Kita agungkan dia lagi bernyanyi. Yes. Kita syukuri lagi kita bernyanyi. Iya. Ya jadi King of Soul itu ya bukan saya sebenarnya. Tuhan lah yang King of Soul itu. Pemilik jiwa saya semua, raja dari raja. Jadi apa? Senang saya kalau abang punya sifat pemurah. Kan Tuhan punya sifat pemurah. Kalau disandarkan abang, dilekatkan abang ya beruntung. Tapi kalau abang lawan ternyata Maxi pelit sekali. Aduh, kan jauh dari sifat Tuhan. Tersiksa saya harus perbaiki. Itu maksudnya itu. Makanya saya terima. Ini lu tuh termasuk orang yang nggak pelit ilmu ya, cukup merendah lah ya. Ini dapat didikan dari siapa? Orang tua atau? Ya pastilah orang tua saya, ibu saya lah. Saya kan
bapak saya 1 tahun meninggal ya. Saya hidup sama ibu saya berdua. Ibu saya. Ibu saya itu terakhir pun dia bilang, apa tuh stres katanya. Dia sendiri nggak tahu stres. Ibu sendiri ngomong. Ibu tuh orang mana tadi? Orang Medan, Melayu, tapi keturunan apa? keturunan India. Oh, keturunan Jadi India. bapak saya Arab, ibu saya India. Oh, India coba. Tapi kami semua itu di Medan sana tuh dalam satu rumpun Melayu. Jadi tata cara hidup kami, makanan kami ada itu. Jadi, tapi ilmu apa yang didapat dari orang tua? orang tua bilang, kau jalan aja lah. Katanya. Apa itu stres? Jalan apa? Nggak usah, kau jalan aja. Nanti jumpanya kau yang baik-baik itu. Oh gitu ya? Itu aja dia. Asik ya? Asik. Asik. Sederhana aja, nggak banyak. Dibebasin aja ya? Bebasin terserah aja. lu mau ngapain. Bebas aja udah, nggak usah dipikirin. Tapi ketika lu berdagang waktu itu tuh, tahu mereka? Ibu? Oh, Tahu. tahu ya? Tahu. Ada komen apa dia? Ibu ikhlas aja, orang dia pun lebih susah dari kita. Oh gitu ya? Dia dulu umur kita kecil-kecil dia jual roti cane. Oh, Nggak ada malu, Pak. Kita malu udah nggak ada gitu-gitu. nggak ada ya? Nggak ada. Saya nggak pernah terpikir itu. Oh, malu nggak makan bang? Nggak ada, nggak masuk, nggak ada tempat kita untuk itu. Nggak ada urusan kita. Selagi kita enjoy, yang enak itu ya kita jalani aja. Apa persoalannya? Orang kerja yang enak-enak, orang makan enak, orang makan ini. Nikmati Aja apa yang ada sekarang. Itulah dia. Itu makanya hidup apa adanya, apa-apa ada dalam satu lagu saya. Iya sih. Bang, gue pengen dong lo nyanyi lagu lo bang. Boleh. Oke. Daripada kita ngobrol dulu terus apa tegang biar Saya santai. Gue pengen nyanyi Ada lagu lo yang atau bareng-bareng aja? Enggak, yang lagu lo aja. Oke. Ada lagu satu bagus. Ini lagu saya, tapi ini lagu cover. Yes. Saya pernah dalam album saya masuk covernya Seroja. Kenapa saya pilih lagu Seroja ini? Seroja ini adalah salah satu lagu ini yang termasuk kontribusi terhadap bangsa kita ini besar. Karena dulu pada masa itu semua kiblatnya ke Malaysia. Muncul lagu Seroja ini booming, maka masuk ke. Tapi relate sama hidup lo gak? Sama, Pak. Hiduplah seperti bunga berbunga bagi kehidupan. Oh, Itu dia. dengerin dulu nih. Bung Max. Ayo. Karaoke nih, karaoke. Ini kita sederhana aja karena nggak ada ininya ya. Mari menyusun seroja bunga seroja, hiasan sambut remaja, putri remaja, rupa yang elok, dimanja jangan dimanja, ujalah iya, oh saja, sekedar saja. Mengapa kau bermanung, oh adik berhati bingung? Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Mari bersama, oh sayang dengan asmara. Janganlah engkau percaya dengan asmara. Mari menyusun seroja, bunga seroja. Waduh, semoga teman-teman gua dan penonton gua nih yang lagi puasa bang terhibur sama suara indah lo. Jadi semangat.
Benar, itulah kira-kira lagunya. Kadang-kadang saya nyanyi terbiasa ngikuti perasaan hati saja. Gitu ya, harus gitu Bang ya? Nah, jadi kapan kita mau teteskan ya kita teteskan aja dia. Bang, ini sekarang kan lo buka kafe nih. Ya. Terus lo bagaimana mengatur waktu antara lo jualan sama bernyanyi Bang? Jadi memang Ini jualannya apa sih Kak? Apa? Arab Meksikape ini konsepnya Arabian dan Italian. Oh, Eropa ya? Jadi ada Arabiannya, ada Eropanya. Eropanya itu tidak ya mewakili ya kayak pizza, kayak quesadilla gitu-gitulah. Tapi kalau di Arabiannya ada sop kambing muda, nasi mandi, kari kambing, shawarmanya, itu nasi goreng kambing. Ini semua lo masak sendiri? Arabian saya masak semua. Oh. Kalau Eropanya ada namanya Pak Rasid. Oh, beda sendiri. Dia di dapur dia Pak Rasid. Berarti Umur udah 60 tahun dia. Sambil begini masih sempat ya bernyanyi, menghibur. Masih sempat menghibur. Makanya lu buat kayak gini nih. Ini kayak rumah kita sendiri jadinya. Dia abang mau makan di sini, mau nyanyi, bebas. Kalau nggak ada band bisa karaoke. Bang, artinya gini Bang. Sampai lu bisa membuat kafe ini, berarti yang tadi itu, yang dari bawah tadi itu bisa sampai Jadi, seperti itu. jadi mungkin bagi kita sendiri mungkin perjalanan hidup kita mungkin kita anggap itu sepele. Yes. Kita anggap nggak berarti, mungkin. Ada, mungkin saya pribadi, hal-hal yang kecil saya dapat, saya bangkrut, saya ini, mungkin nggak ada berarti. Conata, bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak ada yang nggak berarti. Itu yang ngalir tadi. Mengalir. Yang kita jadi nggak ada yang nggak mahal di mata Allah itu. Dan nggak ada besar, nggak ada kecil. Iya sih. Jadi itu makanya saya rasakan, kok tiba-tiba saya punya ini. Lu nggak pernah kebayang sama sekali. Tak pikir saya masih sampai detik ini saya masih belanja Bang. Saya ngangkat nanas, sendiri, saya sendiri. Saya kan karyawan kan ada shift 2. Nanti pagi kalau mereka nggak datang, saya ngangkat. Saya masak, saya ini semua. Semua lo lakuin sendiri? Melakukan ya aku sendiri. Yang memang saya bisa lakukan sendiri, saya lakukan. Walaupun pegawai saya udah ada 9 orang. Ya masing-masing fungsi masing-masing udah ada. Saya nggak mau hilangkan fungsi saya. Bisa saya delegasikan pakai orang yang belanja. Saya nggak rasa nikmatnya buat apa? Iya. Nggak ada nikmatnya. Berarti kondisi pandemi kemarin tuh benar-benar lo nikmatin aja ya? Oh, pandemi itu memang, kalau sisi positif dari pandemi itu lebih menyadarkan kita pada Tuhan lah. Itu ya? Rezeki itu memang mutlak lah. Kalau hitung-hitungan akal udah lama dikubur semua ini. Iya benar. Udah nggak kena COVID, habis semua. Mana orang nggak ada datang, nggak belanja, nggak ini. Tapi tetap buka? Buka terus. Tapi sepi? Malah seniman-seniman main di sini. Oh, main di sini? Ada, tapi ada aja ya pemasukannya? Ada aja Bang, memang. Ada aja rezekinya. Rezeki itu ada aja? Ada aja, nggak tahu kita dari mana. Hebat. Semuanya ada rezekinya. Terus lo ngelakuin apa lagi? Ini dalam waktu sekarang nih apa yang lo lagi persiapkan? Saya lagi persiapkan mau bikin satu konser, saya kan sudah selesai. Ini bulan 2, tanggal 1 bulan 2 ini kita akan bikin, saya akan memberikan penghargaan kepada semua jurnalis sedunia. Bukan se-Indonesia, sedunia saya mau kasih penghargaan. Gimana caranya se-Indonesia aja dulu ngapa? Enggak perlu kita. Jurnalis itu milik dunia semua. Abang punya kalimat satu, semua dunia bisa baca. Yes. Jadi saya nggak mau otak saya gap ini Indonesia untuk orang dunia semua. Berarti, jadi jurnalis musik festival. Oke. Jurnalis abang-abang lah panitia nanti, saya konseptornya. Saya mah nyanyi aja lah, nyumbang. Ya nanti kita buat Nyumbangin jelek-jelek. konsepnya itu nanti. Konsepnya itu kita buat yang menarik supaya jadi tontonan. Jurnalis musik festival. Jurnalis musik festival. Kan Keren kawan-kawan kita banyak ini. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu namanya, tapi mereka konsepnya juga. apa? Karaoke, band, Live atau band performance. Semua full performance, band. ya? Nanti ada ini pameran foto jurnalis. Oh gitu. Ada puisi, ada macam-macam kita bikin. Ini menarik nih Bang buat gue ya. Lo bukan seorang jurnalis.
Tapi lo berpikir membuat festival, jurnalis musik festival. Padahal kenapa nggak lo buat untuk teman-teman semusisi lo ya, yang karena kena dampak pandemi ini, kan bisa lo buat sosial apa, musisi apa gitulah di kala pandemi. Kenapa nggak kepikiran? Nah, itulah yang dibilang seni itu anugerah. Kita tidak bisa menentukan pilihan tujuan kita. Saya mungkin sekolahnya ini, toto kerjanya ini gitu. Nah ini saya terpikir jurnalis ini, mana mungkin kita bisa tahu Papua, kita bisa tahu Aceh tanpa jurnalis. Ya. Nggak ada yang bisa tahu. Oh, Presiden bagaimana dia bisa mengatur kalau nggak ada jurnalis? berarti ini bentuk apresiasi lo terhadap jurnalis. Itu dia. Kebetulan saya pun setengah badan saya ini sahabat-sahabat jurnalis saya. Oh iya, yang nongkrong. Yang masuk ada Haryanto senior tuh. Ada Aris, ada Frans, ada Bang Rio, ada kawan-kawan semua, Bang Romi, ini semua. Nggak bisa saya sebutkan satu-satu, terlalu banyak. Terlalu banyak ya? Terlalu banyak. Jadi saya berpikir, dan ini memang menarik menurut saya. Kenapa? Selama ini semua event-event besar dunia yang besarkan jurnalis. Iya. Coba jurnalis op. Tanpa ada mereka ya. Hari itu op semua. Selesai. Ayo kita kunduri, kita buat di sini, nggak ada acara itu nampak. Insya Allah 1 triliun habis nggak ada guna duit. Nah, kita balik sekarang. Jurnalis yang buat acara. Mereka yang nonton. Ini hebat bang. Jurnalis sendiri nggak kepikiran buat kayak gitu. Tapi Ada, dulu cuman, bukan seorang jurnalis. Ada, pikiran ada. Cuman begitu masuk persoalan. Persoalan bangsa ini kan terlalu besar. Iya, benar. Boleh bang, kita nanti bergabung. Kita bergabung. Bang, pesen buat penonton Jurnal Mantan dan fans-fans lo lah di saat Ramadan ini apa nih? Yang terkena dampak pandemi apa? Ini bumi Allah Subhanahu wa taala punya. Saya kebetulan kan muslim kan, saya harus bicara atas nama saya. Ini bumi Allah Subhanahu wa taala punya. 2 aja kita punya pilihan. Oke. 2 aja, nggak punya pilihan lain. Apa tuh? Kalau kita ridho dengan ketetapannya, maka dia akan jadi kekasih kita. Oke. Kalau kita tidak ridho terhadap kita mengejar bayang-bayangan yang sampai kapanpun tidak dapat, dan ketetapannya pasti datang sama kita. Jadi kalau hari ini Meksikape ada sedikit, alhamdulillah. Besok Meksikape ada kekurangan, alhamdulillah. Tetap syukuri. Nikmati aja udah. Nikmatin ya. Nikmati aja. Kita jadi kekasihnya aja udah. Hidup tuh begitu bang. Mungkin KP ini saya nggak tahu kapan berakhirnya, kapan ini. Selalu yang lalu-lalu kan tutup tuh. Ini jalan lagi. Tapi kebaikannya kan nggak pernah rugi bang. Abang mungkin jurnalis capek abang, uang yang ada abang kasih nafkah keluarga. Tapi kebaikannya kan nggak hilang. Oh iya. Kalau kita baik pasti akan. Jadi ruginya di mana? Nggak ada. Nggak ada. Apalagi di saat kita nanti sendiri di dalam. Betul. Di dalam tuh sendiri. Berjuang sendiri ya. Berjuang sendiri. Gelap. Nggak ada kawan, nggak ada ini. Sunyi. Itu yang membuat kita. Yang kebaikan-kebaikan itu akan tumbuh, akan menemani kita. Jadi kita nggak ada ruginya bang. Biari aja lah orang bilang makhluk dunia ini bilang kita rugi, terserah dia lah. Terus apa lagi ini bang yang mau lo berikan kebaikan, apa lagi yang mau lo sumbangkan ke teman-teman, orang-orang atau apa gitu? Ya kalau saya kan kapasitas kan belum bisa lah kayak orang-orang bisa ngasih. Oh bukan. Tapi paling tidaknya saya berbicara dari pengalaman-pengalaman yang Nah, ada. pengalaman itu sama yang pengalaman teman-teman. Silaturahim lah. Silaturahmi ya. Silaturahmi itu tak usah putuskan lah. Karena itu yang membuat kita berkembang, itu membuat kita menghargai orang lain, itu yang membuat rezeki datang, itu bisa membuat kita berbangsa, itu membuat kita bernegara. Dengan apalagi dengan canggih-canggih ini bang, ilmu yang terlalu ini, yang jauh bisa lagi dekat, tapi jangan pernah hilangkan silaturahimnya. Tetap ya. Itu tetap jaga. Itu ilmu itu kan, alam. itu memang yang punya dunia ini mau itu.
Kita nggak ada pilihan. Yang punya dunia apa itu? Kita ikut aja deh udah. Ikut saja udah. Nggak usah ente tawar-tawar lagi udah. Idola lu siapa sih? Hah? Idola lu? Idola musik. Musik, siapapun lah. Musisi siapa? Kalau musisi idola saya itu Stevie Wonder, Stevie Wonder, B.B. King, B.B. King. James Brown, itu idola saya. Donny Hathaway, banyak. Yang soul idola Yang saya. soul ya? Yang soul. Kalau Blues? Eric Clapton, ya. B.B. King itu banyak. Saya Kalau banyak lah. tokoh dunia? Kalau tokoh dunia ya Bingung dia. tak dunia ya semua lah, saya rasa banyak yang baik ya, Banyak, tapi ya. saya nggak ada fanatik yang satu. Itu. Tapi yang pasti idolanya orang tua sendiri. Wah, ke orang tua itu ya udah, itu bagian dari hidup saya udah. Saya nggak neko-neko lah, kayak dia aja udah cukup. Prinsip hidup apa? Nah, Prinsip hidup apa? prinsip hidup itu, Prinsip hidup lo ya? maaf, Filosofi atau apa? kalau bisa kita hidupkanlah nilai-nilai agama nih. Agama ya? Kita hidupkan, jangan kita hidup dari agama. Kalau bisa kita lah menghidupkan agama. Tapi dengan sesuai kemampuan kita saja. Ya. Jangan Sesuai porsi ya? Sesuai porsi kita. Mudah-mudahan dari porsi yang kita lakukan ditambahkan. Karena kalau di luar porsi kita nanti jadi nambah-nambah nanti. Iya, kebanyakan. Jadi nanti akhirnya merasa. Ya sesuai kesanggupan aja lah. Kan udah bilang bertakwa sesuai keadaan. Ya kan, sesuai kesanggupan. Terus Bang, apa cita-cita lo yang belum terwujud? Kalau cita-cita saya jujur Bang ya, saya nggak ada. Pengen apa kek? Pengen nyanyi bareng siapa? Duet? Nggak ada. Enggak juga? Nggak ada. Pengen apa ya? Saya kepengen, kalau ngomong bilang kepengen satu konser musik itu yang memang betul-betul dapat dalamnya itu Pak. Dalamnya itu pun saya nggak tahu apa itu. Belum tahu sampai. Belum tahu saya, tapi bagaimana dapat rasa yang kayak saya nyanyi tadi, saya merasakan itu, saya mau lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, kayak abang nyelam. Yes. Abang ngeliat, aduh enak kali. Nah, sana ada lagi tuh. Ada lagi yang lebih enak. Ada, kok. Jadi itu makanya kita nyanyi itu ada orang yang lebih halus dari kita. Abang melihat kita, oh Maxi halus sekali. Ada orang lagi, ya Allah halusnya ini orang. Jangan sombong ya. Jangan. Jadi itulah kok cita-citanya, mau dapat rasanya itu. Yes. Kalau dapat rasanya itu, puasnya Bang luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Kalau duit udah ditetapkan, udah nggak bisa lagi kita ngomong. Udah ada di sana, udah atur, udah tulis, udah dikontrak. Makna Ramadan tahun ini apa? Makna Ramadan ini Ramadan Karim. Ramadan. Iya kan, Ramadan ini penuh dengan kepemurahan. Iya kan? Penuh dengan pengampunan. Penuh dengan bonus-bonus. Tapi Abang tambahkan Allahu Akram. Allahu Akram. Allah lebih karim daripada Ramadan itu. Jadi ketika kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan bisa berpuasa, maka yang paling kita senangi dulu Allahnya dulu. Oh iya, baru nikmatnya. Benar. Jangan dibalik. Iya, jangan dibalik. Salah itu. Karena kalau karim itu dalam bahasa Arabnya Bang, sesuatu yang diberikan sesuai kadar Abang. Itu karim. Allah karim itu Allah memberikan sesuatu yang sesuai kebutuhan Abang. Karim. Tapi kalau Allahu Akram, Allah memberikan sesuatu kepada Abang sesuai dengan zatnya, kekayaannya. Mana ada limit Bang. Ya. Itu makanya kalau di Mesir, orang-orang alim-alim itu kalau dibilang Ramadan Karim, dia bilang Allahu Akram. Allahu Akram. Allah lebih karim pada Ramadan itu. Itulah kalau situasi Ramadan ini. Selesai itu ya makanlah, ini banyak. Kalau di Medan banyak makanan-makanannya kan. Kuliner. Kuliner, memang di Indonesia ini kuliner. Tapi nggak ada pengen balik ke Medan atau ke Arab lagi? Medan saya tiap bulan datang ke Medan. Betul, Bang. Dan event-event suka Ke Arab lagi nggak mau? Arab nanti umrah berangkat. Oh, umrah. Oh, rutin. Berangkat, umrah rutin. Tapi sekarang ini kan 2 tahun udah nggak bisa. Oh iya, nggak boleh. Apalagi ada Omikron. Ya kita ikut aja lah. Kan kita
udah ada yang ngatur kita, ya Iya, kan? iya. Kita ikut aja udah. Ngalir deh. Ngalir aja udah. tadi tuh. Boleh, enggak. Terus Maxi mau dikenang sebagai apa nih? Kalau saya mau dikenang sebagai King of Soul ya, jadi bagaimana saya bisa membawa sifat-sifat ketuhanan dalam saya bernyanyi. Gitu ya. Itu mudah-mudahan Yang saya tetap menyejukkan rendah hati. Menyejukkan hati. Ketika orang mendengar ya. Mudah-mudahan rahmat itu turun sama kita. Itu aja lah saya harapkan, yang lebih dari itu nggak ada lah. Semoga penonton Jurnal Mantan nih Bang, Wah, dapat inspirasinya dari perbincangan kita. berbincang mudah-mudahan ya kita bisa saling ini. Kita Semoga juga di hari yang suci ini. di hari yang suci kita nikmati. Namanya juga suci. Yoi, suci. Kalau ada tekanan kan gak suci dia jadinya ya kan. Kalau ada itu buat suci aja semua, udah relax aja udah. Hilangkan hati dari prasangka buruk. Hilangkan hati dari prasangka. Dari Nggak ada. enggak. Positif aja ya. Positif semuanya. Semua positif aja udah, jalan aja lah. Apalagi peristiwa corona ini kan, Yoi. itu banyak membuat kita belajar lah. Banget ya. Banyak lah, banyak. Kita nggak bisa ngomong lagi udah. Kita nggak bisa ajari orang, nggak bisa bilang gini. Semua pada titik-titik yang memang merasakan semua. Kita hanya bisa berdoa. Itu makanya konser saya yang ke-7 saya hadiahkan buat para perawat. Oh iya. Para tenaga, dokter-dokter, Di para mana? perawat. Di mana? Tapi di waktu itu nggak bisa. Oh, online ya? Online. Online. Jadi saya sewa studio. Oh iya online. Saya konser virtual online. ya. Virtual ya? konsernya. Keren. Itu saya sedih, saya nyanyi. Bayangkan abang sembuh, abang duduk, abang kumpul keluarga. Mereka tetap di dalam. Itu free itu. Free. Free ya? Free. Abang bayangkan kita istirahat perlu nangis. Selesai persoalan kita udah sembuh. Dia tetap di dalam persoalan itu. Abang bayangkan coba. Saya kalau mau saya ikuti ini saya bisa nangis nih Bang. Gak sanggup saya. Karena kita bisa rasakan macam mana dia setiap hari melihat orang sakit. Setiap hari melihat orang sakit. Gitu juga jurnalis, gitu juga polisi, begitu juga TNI, begitu juga semua yang instansi terkait semua. Bang bayangkan capek mereka semua. Tapi kalau kita lihat sisi buruk ya nggak ada habis-habisnya. Itu makanya hilangkan dari prasangka. Ya baiklah semua udah. Semua sekarang beribu-ribu dulu Bang, abang lihat macam mana. Itulah konser itu salah satu, mana tahu bisa menyejukkan hatinya bagi yang dengar. Dia mau dengar silakan, nggak dengar pun kita udah habis kewajiban kita sebagai bukti kita cinta sama mereka. Di Arab belajar ngaji nggak? Adalah belajar. Dulu belajarnya di Mekah saya ngaji. Ngaji di Mekah. Jago pasti. Enggak jago, cuman belajar itu di sana belajar di ujung-ujung masjid itu di Taruh baca Quran, nanti gurunya dari Sudan, nanti guru dari Yaman, gurunya yang mau belajar harus belajar pula. Jadi nggak ada identitas, nggak ada nama bulan, nggak tahu ini, belajar aja. Bang, pesan terakhir buat nih mau penutup nih Bang. Ya. Sebelum kita karaoke bareng. Oke, karaoke itu tuh. bareng sebelum jelang berbuka puasa. Kita hibur teman-teman dan penonton Jurnal Mantan. Pesan-pesan yang positif untuk teman-teman Jurnal Mantan dan penontonnya lah Bang. Apa nih? Yang positif ya? Yang positif mengalirlah seperti air. Mengalir Seperti air, tetap semangat, tetap berkarya kita, apapun ceritanya kita tetap jalan. Terus berjuang aja. Mantap. Kita nyanyi Bang. Tetap berjuang. Ini kita nyanyi. Kita duet ya? Duet ya? Oke. Asik. Mic-nya gue pegang aja Bang. Oh iya, lebih bagus. Diri ya? Harusnya berdiri. Waduh, coplot lagi. Bener. Boleh. Setel lagi mic, kamera. Setel lagi kamera, enggak? Nggak perlu Bang. Duduk aja kita. Abang dulu ya? Abang dulu lah. Oke. Siap. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi
telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Lanjutkan Bang, lanjutkan. Biarkan hujan membasahi bumi, atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Bang Meksi, thank you sudah mau mampir di Jurnal Mantan dan berbagi kisah-kisah menarik yang inspiratif dan bisa memotivasi kita semua. Lanjut kita nyanyi sama beliau ya, sampai habis. Tonton terus guys. Jangan lupa like and subscribe channel Jurnal Mantan. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Biarkan hujan membasahi bumi, atau bulan yang tiada bersinar, namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. semua yang ada padamu, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. semua yang ada padamu, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Terima kasih Meksi Cafe. Thank you, thank Bang you. Meksi, sukses terus. Terima kasih Abang Da, terima kasih. Dan mohon doanya. tetap selalu mensoul dan menjadi King of Soul of Indonesia. Thank you. Thank you very much. Thank you. Terima kasih. Thank you Bang. Gue Roganse. Tonton terus Kisah-kisah inspiratif dan unik dari perjalanan hidup seseorang di Jurnal Mantan.